puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kita ruang, waktu, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa duduk bersama di dalam ruangan yang sederhana ini. Kemudian selawat dan salam selalu tercurahkan kehadiran Nabi Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini saya diamani sebagai protokol. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah serta arahannya dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada inilah pada pagi Jumat berkah ini kita masih diberi kesehatan ke lapangan, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif. Itu adalah program guru penggerak angkatan ke-11, yaitu Ibu Arman SPD. Dalam wawasan salam beserta salam, mari kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah sehingga dapat merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Betong, dan saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan ke-11, yaitu Ibu Arman SPD, yang mana pada hari ini kita memasuki diseminasi budaya positif, yang mana sedikit mungkin saya selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Putri Bentong menyampaikan bahwa budaya positif ini adalah hal yang sangat baik dilakukan secara terus-menerus. Artinya budaya positif adalah sikap seorang siswa ataupun seorang bapak ibu guru dalam menciptakan suasana yang harmonis, sehingga dengan budaya positif ini maka akan terjadi proses pembelajaran, baik itu antara kita sesama rekan guru ataupun antara kita sesama siswa kita, Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini adalah budaya yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan, artinya tingkat kedisiplinan, tingkat kelakuan siswa kita dari yang kurang baik menjadi baik. Setelah baik ini akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi budaya dari baik itu dari kita sesama rekan guru, hubungan kita dengan sesama siswa. Jadi budaya positif ini adalah merupakan materi salah satu di guru penggerak, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik. Secara kebetulan memang baru tadi pagi saya membaca undangan sebelum masuk ruangan ini bahwa besok, Bapak Ibu, besok akan dilaksanakan itu berupa coaching klinik, Bapak Ibu, di Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu coba dilihat di sifat KP-nya masing-masing, siapa yang mendapat kesempatan untuk dipanggil di guru penggerak angkatan ke-12, maka silakan Bapak Ibu besok ikuti di Dinas Pendidikan. Itu nanti akan dibantu oleh dari guru penggerak yang lulus, akan dibantu bagaimana kita bisa lulus, di cara mendaftar bagaimana, cara pengisian esainya bagaimana, itu akan dibantu besok Bapak Ibu di Dinas Pendidikan. Itu baru saja nanti akan saya share ke grup kita di SD Negeri 1 itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu sebagai selaku kepala sekolah, marilah kita ikuti guru penggerak. Tidak usah takut Bapak Ibu, karena segala sesuatu rintangan itu biasanya akan selalu berhasil kita hadapi apabila kita memang serius berdoa. Mudah-mudahan segala hambatan. Saya juga pengalaman juga di angkatan 6. Ini bagaimana ini sampai 9 bulan, kadang-kadang mikirnya kadang-kadang
agak berat, tapi begitu dijalani memang kadang-kadang kita kurang istirahat Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, demi kemajuan pendidikan, demi ilmu yang sangat bagus di guru penggerak ini. Salah satunya adalah budaya positif. Bagaimana kita mengembangkan budaya positif, bagaimana kita memecahkan kasus-kasus yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan sehingga budaya positif ini tercipta di lingkungan sekolah kita, terutama di lingkungan SD Negeri 1 Putri Buturi. Mungkin untuk kesempatan ini Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah acara ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-11 oleh Bapak SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina Rasulullah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di sini telah diberi kesempatan untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke materi di seminar budaya positif, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan untuk mendampingi saya di hari ini, dan kepada Bapak Ibu Guru di SD Negeri 1 yang sudah berkenan juga hadir untuk di acara saya yakni destinasi budaya positif. Mungkin di SD Negeri 1 Putri Buturi ini baru untuk pertama kalinya ya Bapak Ibu ya. Jadi sini kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Nanti kalau seandainya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan, dan begitu juga mungkin nanti sebaliknya. Ya, perkenalkan ini adalah fasilitator saya yaitu Bapak Iit Marsono SGI, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Abdul Muttalib SS, dan saya sendiri Armain SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11. Mungkin untuk konsep intinya di budaya positif ini, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena pada saat sekarang ini kita sudah diwajibkan ya Bapak Ibu ya untuk semuanya kemana Bapak Ibu untuk memudahkan pembelajaran kurikulum merdeka dan perubahan ya Pak ya. Di sini untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama kita mengharapkan untuk peserta didik kita yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Oke Bapak Ibu, mungkin di sini disiplin positif Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Atau mungkin ada yang mau jawab di sini? Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Oke, baiklah. Makna kata disiplin. Disiplin yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu malah kita belajar di sini. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai
Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya apa Bapak Ibu? Mungkin kalau pada sebelum ini saya dulu Bapak Ibu ya. Saya mungkin sebelum mengikuti guru program penggerak ini, kalau dulu mungkin saya selalu memberikan imbalan atau reward kepada anak-anak. Ternyata itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Contohnya apa? Kita memberi hadiah, siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih hadiah, ibu kasih permen, contohnya apa? Ibu kasih makanan. Itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kita kasih ancaman atau hukuman. Kadang-kadang ada siswa kita yang terlambat, dan kita memberi hukuman. Kita panggil, kamu kenapa bisa terlambat? Kita marah, itu namanya ancaman atau hukuman. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Yang selanjutnya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai kebajikan keterampilan hidup yakni dapat dipercaya, rendah hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mencontohkan nilai kebajikan ini? Ada yang bisa membantu saya di sini? Baiklah Bapak Ibu, mungkin saya akan mencoba menjawab nilai-nilai kebajikan ataupun keterampilan hidup. Yang pertama adalah salah satu adalah dapat dipercaya. Artinya ini kan amanah. Amanah di sini artinya dia apapun yang kita berikan itu dapat dipercaya, amanah. Yang kedua adalah rendah hati. Artinya di sini adalah anak-anak di sini rendah hati. Artinya dia sukarela dalam berbagai hal. Artinya tidak ego, ya. Yang digunakan pendengar yang aktif, artinya dia serius dalam melaksanakan sesuatu hal, mendengarkan segala hal yang kita berikan, yang kita bicarakan, tidak merendahkan orang lain. Ini sebenarnya salah satu hal yang sangat kita inginkan. Anak-anak tidak boleh harus dipandang sama, apakah itu sesama siswa atau cuma antara guru dengan siswa atau sama siswa dengan siswa, dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang keterampilan itu dapat dipercaya, tapi rendah hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi di sini yang mungkin saya sampaikan Bapak Ibu, di sini ada kata-kata universal. Artinya universal adalah secara menyeluruh. Ini kalau artinya secara dunia, artinya ini harus memiliki kebajikan secara menyeluruh. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada di suatu tempat. Artinya dengan demikian, anak ini kita bimbing, bukan hanya dia memberikan nilai kebajikan itu di sekolah saja, dimanapun dia berada. Nilai kebajikan ini harus dia kembangkan. Memang ini perlahan Bapak Ibu, perlahan, tidak seperti kembalikan telapak tangan. Artinya nilai kebajikan ini memang kalau bisa dibudayakan sehingga menjadi seolah-olah ini menjadi kewajiban bagi diri anak, sehingga memang nilai kebajikan ini akan berkembang. Apabila ini sudah merupakan kewajiban bagi diri saya sendiri, ini pada anak ini berada, ini akan nilai kebajikan itu tetap akan terlaksana sesuai yang kita inginkan, baik secara agama, nusa, dan bangsa. Mungkin itu adalah sebagai saya bawa. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya. Sama dengan kelas, sama dengan yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Oke, untuk yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya. Yang ke satu, teori motivasi menurut Dian Egosen dalam bukunya Restoring School Discipline,
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini ada suatu pertanyaan. Jadi saya berharap ada yang bisa membantu saya di sini. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Apakah ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya di sini? Terima kasih Bu atas waktunya ini. Ini kan sebenarnya adalah kasus ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang harus guru datang tepat waktu, dan juga tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, baik itu dari dinas, kepala sekolah, ataupun pemerintah sejawat, dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Di sini ada dua sebenarnya Bapak. Yang pertama akan ada kata-kata pujian, yang kedua adalah kata-kata terlambat. Apakah pertanyaan di sini adalah apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini Bapak Ibu kembali ke fitrah kita dan kembali juga sebagai tupoks kita kan. Sebenarnya sebagai kita yang sudah dilahirkan sebagai guru dan sudah dilahirkan juga sebagai guru, jadi sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat mudah bagi diri kita adalah kita akan mengatakan saya akan tetap akan datang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu. Artinya di sini ada kata-kata kewajiban kita sebagai tenaga pendidik bahwa tugas sebagai pendidik adalah mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 12.35 ini adalah merupakan kewajiban seorang guru. Artinya di sini apabila saya menjawab sebagai pribadi seorang guru Bapak Ibu, saya akan tetap datang tepat waktu. Apakah itu ada pujian dari teman, apakah itu ada pujian dari seorang kepala sekolah, apakah itu ada teguran, apapun sifatnya, walaupun secara tertulis di peraturan sekolah tidak ada Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan? Oke, baik. Memang jawaban Bapak Kepala Sekolah tadi sudah sangat betul ya. Karena kalau seandainya walaupun tidak ada peraturan ke sekolah itu bahwa kita harus datang tepat waktu, walaupun tidak ada teguran, tidak ada pujian dari atasan, yang namanya kewajiban kita sebagai tenaga pendidik ya kita harus datang ke sekolah itu tepat waktu. Dan mungkin untuk kasus yang ketiga, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mungkin khususnya di sekolah yang satu ini. Kira-kira dari ketiga kasus di atas, yang pertama mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu mau mungut sampah, takut datang terlambat, karena kalau datang terlambat ada hukuman ke sekolah. Kira-kira di sekolah kita ini yang di antara yang tiga ini yang paling banyak yang mana ya Bapak Ibu ya? Terima kasih untuk Ibu. Saya telah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut saya di sekolah kita ini dari ketiga teori motivasi ini yang menurut saya itu adalah di A, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ketika mereka tidak melaksanakan kewajibannya pasti akan merasa tidak nyaman gitu. Kemudian kemungkinan akan ada hukuman seperti itu. Maka mereka datang cepat itu untuk untuk melaksanakan yang untuk menghindari yang A ini seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Asmi. Mungkin Bapak
Mas jawabannya. Ya, mungkin kalau di sekolah kita pada saat sekarang ini mungkin yang berlakunya yang A ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka untuk hadir ke sekolah, untuk mengerjakan PR. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita berusaha. Ini yang akan kita komunikasikan, kolaborasikan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Kita harus di sini. Oke, selanjutnya, Bu. Oke, ini adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas atau sekolah saja? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Kenapa kita harus berubah ke keyakinan kelas bukan peraturan sekolah? Keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita kayaknya sudah ada Bapak Ibu dari kelas 1 kelas 6, kita sudah membuat apa Bapak Ibu, peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas Bapak Ibu ya. Masuk saya bisa dilihat di sini, ini masih sebelum saya mengikuti program guru penggerak, yang saya tulis di sini adalah peraturan kelas. Jadi kita usahakan Bapak Ibu dari sisi depan kita membuat keyakinan kelas. Dari mana kita mendapatkan keyakinan kelas itu? Pertama kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengubah menjadi keyakinan kelas dan kita lihat nilai kebajikannya di situ. Contohnya, kalau peraturan itu selalu menggunakan kata-kata yang negatif ya. Tidak boleh membuang sampah. Bisa kita rubah mungkin dari sini ke depan, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa di situ? Kebersihan. Ya Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang kita ambil dari nilainya di situ? Terus mungkin tidak mengganggu teman lagi belajar. Mungkin bisa nanti kita ganti juga, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Oke, next Bu. Oke, siap. Mungkin saya mau tanya sama buat Armini. Yang ibu tulis di peraturan ini apakah ini kesepakatan dengan siswa atau memang ini hanya dari ibu sendiri? Kalau yang ini Pak, ini sepakat sama siswa. Oh ya, ini yang perlu saya tanyakan. Kenapa peraturan ini harus ada kesepakatan dulu? Iya, Bapak, ada kesepakatan, dari kesepakatan ini akan menjadi keyakinan. Ya mungkin itu saja Bu. Tapi kalau ini kemarin hanya ibu sendiri tanpa melibatkan siswa, mungkin kurang elok, kurang tepat. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan. Kalau kita membuat keyakinan ataupun peraturan kelas itu, kita harus melibatkan warga sekolahnya. Contohnya kita mau membuat keyakinan sekolah, kita harus berdiskusi semuanya di situ. Ada gurunya, ada kepala sekolahnya, mungkin ada seluruhnya Pak ya, harus berada di situ untuk menciptakan ini. Pun satu orang saja yang membuat keyakinan kelas ini. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Contohnya untuk peraturan kelas pada saat ini saya ini berkolaborasi dengan siswa saya sebelumnya. Oke, lanjut Bu. Oke, ini dia Pak yang Bapak tanya tadi. Oke, selanjutnya ini keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif. Yang kedua, keyakinan kelas dibentuk secara bersama oleh guru dan siswa di dalam kelas yang berpihak kepada siswa. Karena kalau di program guru penggerak ini kami pelajari bahwa guru itu harus berhamba kepada muridnya ya Pak ya. Kita semuanya harus berfokus kepada siswa, mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, yang selanjutnya, keyakinan kelas berisi kesepakatan yang diyakini untuk membantu guru dan siswa bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yang selanjutnya, tujuan dibuatnya keyakinan kelas adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai positif yang akan menjadi budaya positif bagi kelas dan sekolah. Jadi yang pertama mungkin kita akan membuat peraturan kelas dulu. Setelah itu kita berunjuk ke keyakinan kelas.
kelas, dari situlah nanti timbul lingkungan yang positif. Dari situ baru menjadi budaya yang positif. Jadi tanpa ada kesepakatan, keyakinan kelas, itu tidak akan pernah terjadi lingkungan yang positif dan tidak akan pernah terjadi budaya positif ya Pak ya. Oke, selanjutnya Bu. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Ini yang saya bilang tadi, yang menjaga kelas selalu bersih. Ini kan biasanya ini contoh saya buat, ada buanglah atau tidak membuang sampah. Nih, tidak mengganggu teman. Bisa kita rubah keyakinan kelas, yaitu saling membantu satu sama lain. Nilai kebajikannya apa di sini? Saling menghormati, ya Pak ya. Ya, nilai kebajikan bisa kita lihat itu saling menghormati. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke Bu, silakan di next. Ini materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini bukan hanya untuk peserta didik aja kebutuhannya. Kita sebagai manusia ini adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini maksudnya yang pertama itulah bertahan hidup. Apa itu Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang bertahan untuk hidup. Yang kedua apa? Kasih sayang. Bukan hanya siswa saja yang butuh kasih sayang di sini. Kita juga membutuhkan kasih sayang. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya seperti kita ini adalah bekerjasama ya Pak ya. Dan saya sudah merasakan kasih sayang dari Bapak Ibu. Karena kita di sini sudah berkolaborasi. Ini juga termasuk kasih sayang, ya. Kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pasti ada Bapak Ibu yang dalam hati kita seperti itu. Ya. Yang selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini apa Bapak Ibu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti saya mungkin Bapak Ibu ya, mencoba hal baru. Apa itu dalam hal baru saya sekarang ini? Saya mengikuti guru penggerak, ini hal baru bagi saya. Kalau dulu saya mungkin bisa dibilang ya berada di zona nyaman. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Oke, yang selanjutnya kesenangan. Walaupun kita sebagai guru kita memerlukan Bapak Ibu kesenangan ya Bu ya. Apa contohnya? Bermain humor, antusiasme, tertawa. Kadang-kadang kita melihat anak kita juga bisa ketawa ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bu. Ya, ini dia ada kebutuhan dasar manusia yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk bertahan hidup ini. Mungkin ini ada kasus ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa membantu saya nantinya. Saya akan mau bacakan. Ini ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Oke Bapak Ibu, kira-kira dari kebutuhan dasar manusia, si Doni ini kasusnya ini dia membutuhkan yang mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Bantu saya di sini. Oke Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari kasus Doni ini yang selalu meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa, di sini Doni itu berusaha bertahan hidup dulu. Seperti yang kita tahu bahwa makan itu adalah salah satu kegiatan manusia untuk bertahan hidup. Kemudian lagi kemungkinan lainnya adalah mungkin Doni ini merasa tidak ada kasih sayang mungkin dari temannya atau mungkin dari orang tuanya karena tidak diberi bekal. Sementara teman-temannya membawa bekal makan siang sementara dia. Jadi Doni ini ingin merasakan kasih sayang dan memiliki rasa diterima oleh teman-temannya dengan cara berbagi bekal makan siang. Mungkin caranya saja yang belum pas karena mereka memintanya dengan paksa. Itu saja mungkin. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Yanti atas partisipasinya. Ya, benar sekali. Di sini mungkin kalau kasus ini bisa kita bilang dia mungkin bertahan hidup, mungkin dia kelaparan datang ke sekolah. Dan mungkin juga bisa juga kesimpulan mengurangi kasih sayang dari orang tuanya. Dia mungkin mencari kasih sayang itu dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya Bu. Oke, ini mungkin untuk kasus keduanya. Ini masih tentang kebutuhan dasar manusia. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Ini ya, Bimo seorang anak PKB selalu beralih keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kira-kira di kasus ini ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya untuk memecahkan kasus ini? Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini Bimo adalah dia ingin yang dibutuhkan sebuah kebebasan karena dia melakukan hal-hal yang memicu kepada kegiatan pergi keluar kelas. Dan dia juga di sini perlu perhatian dari seorang guru, berarti juga termasuk kepada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini sudah termasuk pada 2 poin. Bisa juga kita lanjutkan pada dia bisa penguasaan. Dia merasa bisa menguasai ibu gurunya. Dia merasa hebat. Kenapa? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya, itu adalah yang poin nomor 1. Dia merasa bisa menguasai ibu guru. Ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk kepada kasih sayang. Di sini termasuk dengan kasusnya berkaitan dengan kasih sayang. Ya, di sini lagi, ya aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, dia di sini bisa masuk penguasaan. Bisa dia menguasai, bisa dia mempengaruhi. Yang kasus keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kasus ini termasuk kepada kasus kebebasan. Ya, itu saja keterangan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Suwati. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, benar sekali jawaban Ibu Suwati. Jadi jawabannya sudah betul, jadi tidak perlu saya paparkan lagi. Oke, next Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang pertama apa itu? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira perhatikan 5 kalimat berikut. Kira-kira di sekolah kita ini Bapak Ibu, saya mau tanya, yang mana yang paling sering kita lakukan? Mungkin yang pertama itu awas ya kalau lain kali telah mengerjakan tugas lagi. Yang selanjutnya, kalau orang tua kamu tahu gimana? Ayo bantu demi solidaritas. Apa peraturan yang berlaku di kelas kita? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Manakah yang paling
sering mendapatkan kasus atau menghadapi situasi di dalam kelas atau di rumah ya. Sering kita itu menghukum anak itu dengan kata-kata yang spontan. Awas ya, kalau lain kali telat mengerjakan tugas lagi, itu walaupun di rumah, di sekolah sering itu kita katakan. Dan mudah-mudahan dengan ada pengarahan yang kami dapat hari ini, kita akan merubah kegiatan sesuatu yang kita lakukan itu ke arah-arah yang positif. Karena di sini yang kita lakukan adalah kegiatan diseminasi positif di sekolah SD 1 Putri Betung. Harus mengarah ke situ. Ya, sementara untuk nomor 1 saya beri arahan atau keterangan seperti itu. Terima kasih. Coba saya alihkan kepada teman kita yang lain untuk tambahannya. Saya mohon. Terima kasih Bu. Di posisi kontrol sesungguhnya pada saat dulu saya di bergerak, ini salah satu yang saya senangi. Karena saya berpikir Bapak Ibu, waktu itu seolah-olah sebagai teman bagi siswa, kita pikir adalah seolah-olah itu yang terbaik. Padahal itu kadang-kadang menurut ilmu itu kurang pas Bapak Ibu. Kalau kita posisikan sebagai teman siswa itu kadang-kadang kurang pas juga. Jadi di sini memang yang diharapkan itu adalah sebagai manajer yang diharapkan sebagai manajer. Di sini saya berpikir sebagai teman bagi siswa, karena saya seorang yang suka bercanda, suka seluruh dengan anak-anak saya waktu saya di guru Bapak Ibu. Pikiran saya, kalau saya memposisikan diri saya sebagai teman, bagi diri saya pada waktu itu adalah itu hal yang terbaik Bapak Ibu. Ternyata setelah dipelajari itu juga sebagai teman, karena di sini kalau sebagai teman itu adalah kata-katanya kalau awas ya, kalau lain kali telah mengerjakan tugas ini mungkin kena hukum. Kalau orang tua kamu tahu gimana, jadi seolah anak ini kita buat dia merasa bersalah. Artinya kita istilahnya kita akan mempertemukan dia dengan orang tuanya, apa yang dia lakukan atas kesalahannya yang dia lakukan, seolah kita akan melapor ke orang tua, ini juga tidak baik. Yang ketiga, ayo bantu, seolah kita ini meminta bantuan kepada si anak. Artinya memposisikan kadang-kadang kita setara, kadang-kadang kita di bawahnya, memposisikan siswa ini sebagai teman, ini pun kurang baik juga baik. Sebagai pemantau ini agak baik lagi daripada teman. Apa peraturan yang berlaku di sekolah kelas kita? Ini seolah-olah kita serahkan apa peraturannya, sehingga kamu melakukan hal itu mungkin juga kurang baik. Tapi sudah sekarang lebih baik. Mana yang lebih sempurna Bapak Ibu? Ternyata ini ada sebagai manajer di sini adalah kalau kamu nak seperti itu, kira-kira apa rencana anak ke depannya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu yang seharusnya kita laksanakan. Memang agak berat Bapak Ibu, karena kita rasa dari sini, termasuk saya juga kadang-kadang dulu sering itu. Kamu kalau seperti itu, nanti kamu akan ini ya. Kamu kalau seperti itu, kamu akan ini. Jadi kata-kata istilahnya si anak ini kita seolah-olah yang serbannya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang sekarang ini nggak bisa lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Sumarni sudah memberikan masukannya atau mengomentari. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat video. Seperti apa sebenarnya posisi kontrol restitusi? Mungkin setiap videonya akan ada di situ. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, keempat, dan kelima. Mungkin Bu Sumarni tadi, ya, untuk sebelumnya saya juga mungkin menggunakan yang menghukum tadi kepada Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang mungkin sama-sama kita bisa berubah. Oke, silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirimu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video tadi, walaupun sudah dijawab, kira-kira yang mana yang paling bagus Bapak Ibu yang harus kita terapkan di sekolah kita kira-kira? Posisi apa itu? Ya, posisi manajer. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelum saya membuka video tadi, sebenarnya Bapak Kepala Sekolah sudah menjelaskan. Kalau saya posisi mungkin manajer belum bisa, mungkin sekurang-kurangnya ke posisi yang keempat tadi Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya tadi, Kepala Sekolah sudah membantu. Kenapa harus posisi manajer? Mungkin Bu Yanti bisa menjawab. Terima kasih. Mungkin sedikit saja Bu, dari kasus yang kita lihat di video tadi, sebagai manajer itu guru mengarahkan siswa tadi untuk menyadari kesalahannya dan dia menemukan solusi sendiri agar kesalahannya tersebut tidak terulang kembali. Mungkin di sini juga aja Bu. Ada yang lain mungkin bisa menambahkan? Oke, terima kasih Bu Yanti. Ya, benar sekali. Dan kita bahas dan kita saksikan video yang tadi. Di sini saya mau bertanya, apa itu hukuman, konsekuensi dan resolusi? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya di sini. Hukuman itu apa, konsekuensi dan resolusi? Oke, Pak. Ini langsung saja Bu ya. Tadi saya menanggapi kalau hukuman itu supaya anak-anak kita itu tidak mengerjakan lagi apa yang dikerjakannya. Kemudian konsekuensinya supaya kita itu berjanji sama siswa supaya lain kali jangan lagi dikerjakan. Mungkin itu itu saja mungkin dari penjelasan saya, hukuman dan konsekuensi. Oke, baik Pak Abdul Salam, terima kasih atas partisipasinya. Oke, hukuman mungkin iya benar. Hukuman itu mungkin suatu yang setelah kita pelajari tadi ya, mungkin diberikan itu jeram, mungkin gitu Pak ya. Dan konsekuensi itu mungkin suatu perjanjian. Oke, next Bu, kita lihat ya. Hukuman, konsekuensi dan resolusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Itu yang disebut dengan hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak
mungkin untuk konsekuensi. Dan untuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Contohnya apa? Seperti keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah. Ya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk langkah waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini di sini senantiasa mau monitor murid. Ini sikap yang berapa tadi Bapak Ibu monitor murid itu? Ketiga ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita usahakan untuk konsekuensi ini juga tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu ya. Karena contohnya seperti ini, mungkin anak kita tidak memakai baju yang sesuai dengan kesepakatan kita di sekolah. Contohnya mungkin anak-anak pakai hari Senin memakai baju kerawang. Sebenarnya hari Senin itu memakai baju merah putih. Jadi kita mau beri konsekuensi kepada dia. Ini ada kan beberapa contohnya yang seperti itu. Jadi kalau bisa ini juga jangan kita lakukan Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya Bu. Ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau menurut dosen ya di 2024, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini kayak proses kontrol yang seperti manajer tadi. Jadi restitusi itu yang seharusnya kita lakukan adalah seperti restitusi atau paradigma yang 5 tadi, yaitu manajer. Oke, lanjut Bu. Oke, yang ini adalah segitiga restitusi. Mungkin masih awal Bapak Ibu. Saya juga pertama dengar apa itu segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contoh video yang terakhir tadi, itu adalah contoh penyelesaian masalah segitiga restitusi. Karena kita mengembalikan kepada siswa apa penyelesaiannya, apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Itulah segitiga restitusi. Lanjut Bu. Ya, ini dia. Proses ada 3 tahap di segitiga restitusi ini, ya. Dan berdasarkan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ya contoh seperti video tadi ya Pak ya. Itu sudah menerapkan segitiga restitusi di situ. Dia menanyakan dan mengembalikan apa solusi dari dia datang terlambat tadi. Bagaimana caranya dia kedepannya untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi dia yang membuat kesepakatan tersebut kepada kita. Oke, lanjut next Bu. Ya, ini dia segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini mungkin bisa ahli kita tanyakan. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contohnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini sebenarnya segitiga restitusi bukan hanya di sekolah saja bisa kita lakukan Bapak Ibu. Di rumah juga bisa. Bersama anak kita, mungkin bagi kita suami istri juga bisa. Mungkin bisa mengerjakan masalahnya dengan cara segitiga restitusi. Jangan kalau ada masalah mungkin selama ini saya juga seperti itu Bapak Ibu. Oh seperti ini ternyata menyelesaikan masalah. Ya mungkin kita tanyakan dulu. Apa menstabilkan identitas tadi ada ibu ya di sana apa ya ada 3 dia. Oke next Bu. Ya ini dia penjelasannya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita buat bentar Bu. Ya, menstabilkan identitas ini seperti yang tadi yang saya bilang tadi. Bahwa kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan ya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita tidak punya kesalahan. Jadi kalau misalnya kita pun pertanyaan anak yang terlambat, ya mungkin kalau ada yang berkelahi, jadi kita tanya permasalahannya apa. Mungkin setelah dia menjelaskan itu namanya diejek, ya wajar sih kamu marah. Kalau seandainya posisi kamu juga di ibu juga diejek orang lain, pasti ibu juga akan merasa kecewa ataupun sedih. Seperti itu mungkin penjelasannya. Itu contohnya Bu ya. Oke lanjut Bu. Oke, yang selanjutnya mungkin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran atau respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Oke, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk munculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau seandainya kita mungkin di keluarga atau mungkin di kelas ada masalah, kita tanya dulu. Karena di keluarga juga pasti ada ya Bu ya. Kita kesepakatan suami istri mungkin kesepakatan keluarga. Kalau seandainya melakukan kesalahan, kira-kira apa solusinya? Apa nilainya yang bisa kita ambil dari situ? Oke Bapak Ibu, next mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Atau mungkin ada pertanyaan atau masukan setelah saya memaparkan materi saya desiminasi budaya positif, atau mungkin ada penambahan atau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan di sini. Saya persilakan. Oke baik, mungkin sudah tidak ada. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit budaya positif di sekolah kita. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arwani sudah memaparkan tentang budaya positif. Baik, terima kasih untuk Bu Arwani sudah memotivasi, memberikan atau menyampaikan hal-hal budaya positif untuk semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Ini sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Dan saya sebagai pembawa acara, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.